selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima firman Tuhan pada saat ini, kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga Maha Mulia, terima kasih puji syukur atas berkat-berkat Tuhan, atas kasih Tuhan, atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami di dalam tidur dan istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami mau mengawali hari ini dengan kami mau menerima firman Tuhan, mari buka hati kami, pikiran kami, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan jadikan kami menjadi hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini dilandasi dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Sedangkan nasnya pada Lukas 14 ayat yang ke-25 dengan judul 3 syarat menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Injil pada hari ini dimulai dengan kalimat, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Benar, menurut penginjil Lukas, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Sekarang, mari kita bayangkan kisah perjalanan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sedang berjalan di depan dan di belakangnya banyak orang berduyun-duyun mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya menuju Yerusalem ini memiliki harapan tertentu. Ada yang memiliki harapan secara politis, supaya Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Ada juga yang memiliki harapan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga memperoleh kesembuhan. Namun, para murid sendiri belum sempat berpikir tentang misi gurunya ke Yerusalem. Padahal Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang Paskahnya. Dalam hal ini ia menderita sampai wafat dan bangkit pada hari ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang berduyun-duyun mengikutinya. Maka ia menggunakan kesempatan emas itu untuk mengajar mereka dengan memberikan 3 syarat supaya menjadi muridnya yang baik. Karena di luar ketiga syarat itu mereka tidak bisa menjadi muridnya. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan. Ia berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat yang ke-26. Tentu saja Tuhan Yesus tidak bermaksud menghapus perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan pentingnya seorang murid memiliki komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Pengikut yang sepenuh hati itu tidak akan memperhatikan ikatan manusiawi seperti kekerabatan sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, relasi kekerabatan itu tetap ada, tetapi janganlah menjadi yang utama, sehingga menghalangi relasi ilahi dengan Tuhan dan kerajaannya. Itu tadi yang pertama. Sedangkan yang kedua, keberanian untuk serupa dengan Yesus tersalib. Ia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Itu terdapat pada Lukas 14 ayat yang ke-27. Perkataan itu sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Lukas 9 ayat 23 menyatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Hal yang ketiga yaitu keberanian untuk memiliki sikap lepas bebas terhadap harta duniawi. Ia berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Terdapat pada Lukas 14 ayat yang ke-33.
Jadi, untuk menjadi murid-Nya, Tuhan Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas, bebas terhadap harta yang fana di dunia ini. Tuhan Yesus mengetahui titik kelemahan para murid-Nya. Karena di mana hartanya berada, hati mereka juga di sana. Karena masih ada orang yang membenarkan dirinya untuk tetap bekerja mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti apa yang dihayati dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus haruslah kita ikuti dengan sepenuh hati. Dan ketiga syarat itu untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, masih aktual sampai saat ini. Selamat mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap terima kasih akan firman-Mu yang indah bagi kami untuk menguatkan iman kepercayaan kami masing-masing. Bapa, mampukan kami untuk mengasihi orang tua kami, suami dan juga anak-anak kami dengan setulus hati. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk menjadi murid-murid yang setia dan bisa memikul salib Tuhan. Bapa Surgawi, mampukan kami pula untuk melayani Tuhan dan sesama dengan tulus ikhlas. Jauhkan kami dari sifat euforia atas harta benda yang telah Tuhan izinkan untuk melengkapi pada hidup kami, sehingga kami mampu untuk menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ampuni akan dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon hindarkanlah kami dari virus COVID-19 ini yang selalu mengintai kami. Berilah kami kesehatan sehingga kami mampu untuk melayani di ladang Tuhan. Banyak permohonan kami yang banyak kekurangannya, kiranya Tuhan memberi kami kebahagiaan. Semua doa dan permohonan kami pada pagi hari ini, kami mohon di dalam Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin.